Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang bab 13 yang berupa perseroan, pendirian, transaksi saham, dan dividen. Saya Sekar Arum. Di sini saya akan membahas sifat perseroan. Apa sih karakteristik perseroan? Jadi karakteristik perseroan itu adalah entitas hukum yang berbeda dan terpisah dari individu yang mendirikan dan menjalankannya. Hal yang paling penting adalah perseroan dapat menjual kepemilikan yang disebut saham. Para pemegang saham yang memiliki saham juga menjadi pemilik perseroan. Mereka dapat membeli dan menjalankan saham tanpa mempengaruhi perkembangan perseroan. Jadi di dalam struktur organisasi perseroan di Indonesia juga ada strukturnya. Jadi yang pertama itu ada pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, manajer puncak, dan karyawan. Mendirikan perseroan di Indonesia, langkah pertama dalam bentuk perseroan, seluruh pendiri harus mendatangi akte pendirian perusahaan di hadapan notaris. Yang harus disediakan itu seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, kewarganegaraan, domisili, alamat lengkap, dan pendiri perseroannya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan usaha perseroan ini. Jadi kalau kelebihannya ini umur perusahaan yang relatif panjang, terus kepemilikan mudah dipindahkan, memperoleh modal yang sangat besar, dan lain-lain. Kalau kekurangannya ini ada pajak gandanya dan regulasinya. Nah, contoh perseroan di Indonesia ini seperti PT Telekomunikasi Tbk, PT Semen Indonesia Tbk, dan lain-lain. Ekuitas pemegang saham. Jadi sumber pertama adalah modal yang diinvestasikan ke perseroan oleh para pemegang saham, disebut itu modal disetor atau modal utamanya. Jadi sumber kedua itu adalah laba neto ditahan dalam bentuk bisnis, disebut saldo laba. Nah, selanjutnya jenis-jenis saham ini akan dijelaskan oleh rekan teman saya. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya adalah penitipan saham. Apa sih itu penitipan saham? Nah, penitipan saham merupakan suatu akun yang digunakan untuk mencatat jumlah masing-masing jenis saham yang diterbitkan kepada investor dalam perseroan. Saham harga premium. Saat saham diterbitkan pada harga premium, akun kas didebit sebesar jumlah yang diterima. Saham biasa atau saham preferen kemudian itu dikreditkan sebesar nilai parinya. Kelebihan jumlah yang dibayarkan di atas nilai pari merupakan bagian dari total investasi pemegang saham dalam perseroan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, nama saya Leli Ayu Putri. Saya akan melanjutkan materi yaitu dividen saham. Dividen saham adalah pembagian lembar saham kepada para pemegang saham. Biasanya saham yang dibagikan adalah saham biasa dan diterbitkan untuk para pemegang saham biasa. Dividen saham hanya mempengaruhi ekuitas pemegang saham. Pengaruh dividen saham terhadap ekuitas pemegang saham dari perseroan yang menerbitkan saham adalah memindahkan saldo laba ke modal disetor. Untuk perseroan terbuka, jumlah yang dipindahkan dari saldo laba ke modal disetor biasanya merupakan nilai wajar atau nilai pasar dari saham yang diterbitkan dalam dividen saham. Pada akhir periode, akun dividen saham yang dibagikan dan premi saham biasa akan dilaporkan di bagian modal disetor laporan posisi keuangan. Dengan demikian, pengaruh dividen saham adalah memindahkan saldo laba ke modal disetor. Dividen saham tidak mengubah aset liabilitas atau total ekuitas pemegang saham perseroan. Dividen saham juga tidak mengubah jumlah bagian kepemilikan atau ekuitas pemegang saham dalam perseroan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu transaksi saham treasury. Saham treasury adalah saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan.
sebuah perseroan dapat membeli saham miliknya untuk beberapa alasan, yaitu yang pertama untuk dijual kembali kepada karyawannya, yang kedua untuk diterbitkan kembali sebagai bonus untuk karyawan, atau untuk mendukung nilai pasar saham. Metode akuntansi yang biasa digunakan untuk pembelian dan penjualan kembali saham treasury adalah metode biaya. Saat saham dibeli oleh perseroan, modal disetor dikurangi dengan mendebit saham treasury sebesar biayanya. Dan selisih antara biaya dan harga jual biasanya didebit atau dikreditkan ke premi saham treasury. Di Indonesia, perseroan dapat mengakuisisi kembali saham yang telah diterbitkan dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, keputusan untuk mengakuisisi kembali saham disetujui oleh rapat umum pemegang saham. Yang kedua, pengakuisisian kembali saham bukan merupakan hasil aset neto perseroan dikurangi dengan jumlah ekuitas yang dimiliki ditambah cadangan yang disisihkan. Yang ketiga, nilai nominal saham treasury tidak melebihi 10% dari jumlah ekuitas yang dimiliki perseroan. Yang keempat, saham treasury hanya dapat dipegang oleh perseroan selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, perseroan harus menjual kembali sahamnya. Yang terakhir, harga mengakuisisi kembali saham harus lebih rendah daripada harga transaksi sebelumnya. Laporan ekuitas pemegang saham, laporan pemegang saham sebagai tambahan perubahan dalam saldo dan laba. Dan modal di sektor dapat laporan terpisah atau catatan laporan kolom. Ya, laporan saldo laba ada beberapa perubahan saldo. Yang pertama, menyiapkan laporan saldo laba yang terpisah. Yang kedua, kombinasi laporan laba rugi dan saldo. Yang ketiga, laporan ekualitas pemegang saham. Laporan ekualitas pemegang saham juga, laporan tersebut sering dalam format kolom. Di setiap kolomnya menunjukkan klasifikasi ekualitas pemegang saham yang utama, yang masing-masing perubahan. Sebelas syarat utama mendirikan perseroan terbatas. Apa saja syaratnya? Berikut kami uraikan urian PT. Nomor 1. Bentukan pendiri PT. Pendiri PT minimal terdiri dari 2 orang. 2 orang ini akan menempati posisi sebagai komisaris dan direktur. Apabila Anda menghendaki struktur PT yang di dalamnya terdapat lebih dari 1 orang direktur, maka salah satunya akan diangkat sebagai direktur utama. Terhadap komisaris juga berlaku hal yang sama. Sedangkan untuk pemegang saham juga harus 2 orang. Pendiri PT wajib menjadi pemegang saham, namun untuk pemegang saham tidak diperbolehkan berstatus suami istri. Dan minimal saham itu harus berupa perbandingan 99/1. Jadi, 1 orang pemegang saham dapat memiliki maksimal 99% saham dan minimal 1% saham. Adapun direktur bertugas menjalankan perusahaan sehari-hari, termasuk tanda tangan kontrak, tanda tangan giro, dan cek atas nama perusahaan serta kegiatan lainnya. Sedangkan komisaris bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada direktur. Pemegang saham harus berstatus warga negara Indonesia. Jadi, untuk PT PMBN atau pendirian PT lokal tidak dibenarkan memiliki saham dari warga negara asing. Nomor 2, tentukan nama PT. Pada tahap ini, Anda harus menyediakan opsi nama untuk dicek oleh notaris. Proses ini akan mengkonfirmasi apakah nama yang diajukan bisa digunakan atau harus menggunakan nama baru untuk diajukan kembali. Nama PT minimal terdiri dari 3 suku kata saja. Tapi, jika nama yang Anda usulkan sangat unik, boleh menggunakan 2 kata. Pilihlah nama-nama unik dan segar yang membuat orang akan cepat ingat. Contohlah PT startup yang sudah lebih terkenal seperti PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek, PT Raksasa Laju Lintang atau Ralali,
PT Fliptech Montera Inspirasi Pertiwi atau Flip.id, PT Trinusa Travelindo atau Traveloka, dan sebagainya. Jangan sekali-kali memilih nama perusahaan persis seperti nama produk ya, karena jika suatu saat nama produk berganti akan membuat Anda kesulitan, karena nama PT tidak bisa diganti. Nama PT juga tidak boleh menggunakan serapan asing dan tidak boleh menggunakan nama PT yang sudah digunakan oleh perusahaan lain. Untuk mengecek ketersediaan nama perusahaan, Anda bisa klik Ditjen AHU Pencarian Perusahaan. Peraturan lengkap tentang pemakaian nama diatur dalam PP 43 tahun 2011 tentang cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan terbatas. Nomor 3, struktur permodalan PT. Ada dua jenis modal yang harus Anda ketahui ketika ingin mendirikan sebuah PT, yakni modal dasar dan modal disetor. Modal dasar adalah modal yang jumlahnya dicantumkan dalam akta pendirian perusahaan. Sedangkan modal disetor adalah modal berwujud aset non-kas yang akan digunakan untuk operasional perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, modal dasar PT adalah sebesar Rp50 juta dengan minimal 25%-nya disetorkan sebagai modal disetor. Sehingga pembagiannya adalah modal dasar adalah senilai Rp50 juta untuk ditempatkan dan minimal 25% atau senilai Rp12,5 juta dari modal dasar untuk disetor. Persyaratan ini kerap menjadi kendala bagi mereka yang ingin mendirikan PT tapi modalnya masih pas-pasan. Padahal banyak yang sudah mulai menyadari bahwa dengan mendirikan PT yang memiliki badan hukum dapat mengurangi risiko berbisnis di kemudian hari. Pemerintah kemudian mengeluarkan aturan baru di mana besaran modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan modal dasar perseroan terbatas. Meski demikian, persyaratan modal ini rupanya hanya berlaku bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Adapun klasifikasi perusahaan berdasarkan struktur modalnya, yakni PT kecil Rp50 juta, PT menengah lebih dari Rp500 juta, dan PT besar lebih dari Rp10 miliar. Nomor 4, pembuatan surat keterangan domisili perusahaan. Surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP adalah surat yang menerangkan di mana PT beralamat dan berkedudukan. Biasanya surat ini dibuat di kelurahan setempat, di mana alamat perusahaan ditulis. Surat ini berlaku selama 1 bulan setelah dikeluarkan untuk SKDP sementara. Fungsinya adalah sebagai syarat pengajuan NPWP perusahaan. Sedangkan SKDP perpanjangan diajukan setelah NPWP perusahaan sudah diberikan oleh kantor pelayanan pajak. Masa berlaku SKDP perpanjangan adalah 1 tahun untuk domisili virtual office dan berlaku 5 tahun untuk domisili fisik seperti ruang kantor. Setiap daerah memiliki aturan yang berbeda-beda mengenai syarat lokasi pendirian PT. Apabila memilih Jakarta Selatan sebagai tempat kedudukan PT, maka alamat PT harus ada di wilayah Jakarta Selatan. Apabila alamat PT tersebut bukan berada di Jakarta Selatan, maka berdasarkan praktik dianggap sebagai cabang dan selanjutnya harus dibuat akta cabang dan diurus perizinannya. Lalu misalnya, jika domisili usaha PT di Bogor dan Tangerang, maka bisa menggunakan rumah sampai batasan tertentu. Sementara jika di Depok, Anda harus menggunakan bangunan yang peruntukannya dalam izin mendirikan bangunan atau IMB adalah sebagai tempat usaha, bukan rumah tinggal. Selain itu, tak jarang diminta Undang-Undang Gangguan atau UUG sebagai persyaratan tambahan, misalnya ketika PT hendak didirikan di Depok dan Bogor. Dalam penentuan domisili PT juga dikenal istilah domisili virtual office. Meski sempat ada hambatan melalui peraturan di tahun 2015, namun antara tahun 2016 hingga 2018, pembatasan tersebut sudah tidak ada lagi. Mendirikan PT di wilayah Jakarta memang terhalang dengan kendala domisili usaha. Hal ini dipengaruhi oleh adanya Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Adanya aturan ini membagi wilayah Jakarta ke dalam zona-zona seperti zona pemukiman,
zona campuran, dan sebagainya. Akibatnya, rata-rata mereka yang belum punya cukup biaya untuk menyewa ruang kantor yang sesuai zonasi untuk domisili usaha lebih memilih virtual office. Memang akan ada persyaratan tambahan bila Anda menggunakan virtual office sebagai domisili usaha. Salah satunya adalah keharusan adanya salah satu direksi PT yang memiliki kartu tanda penduduk Jakarta. Namun, kabar baiknya, aturan baru pemerintah saat ini memperbolehkan pengajuan PT dengan bertempat di coworking space, dan inilah yang menjadi angin segar bagi para pelaku startup. Dalam penentuan domisili PT juga dikenal istilah domisili virtual office. Meski sempat ada hambatan dari peraturan ini di tahun 2015, namun pada tahun 2016 hingga 2018, pembatasan dan hambatan tersebut sudah tidak ada lagi. Adanya aturan ini membagi wilayah Jakarta ke dalam zona-zona seperti zona pemukiman, zona campuran, dan sebagainya. Akibatnya, rata-rata mereka yang belum punya cukup biaya untuk menyewa ruang kantor yang sesuai zonasi untuk domisili usaha, memilih berdomisili usaha di virtual office. Memang akan ada persyaratan tambahan bila Anda menggunakan virtual office sebagai domisili usaha. Salah satunya adalah keharusan salah satu calon direksi PT memiliki kartu tanda penduduk Jakarta. Namun, kabar baiknya, aturan baru pemerintah saat ini memperbolehkan pengajuan PT dengan bertempat di coworking space, dan inilah yang menjadi angin segar bagi pelaku startup. Nomor 5, menentukan bidang usaha sesuai KBLI. KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia merupakan klasifikasi aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menjadi rujukan bagi instansi terkait untuk melihat kode bidang usaha yang akan menentukan jenis izin usaha yang sesuai. Untuk usaha perdagangan umum, kode bidang usaha ini akan dimuat dalam Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP. Lebih lanjut, kode bidang usaha dari bisnis utama Anda akan dicantumkan di Tanda Daftar Perusahaan atau TDP. Dalam menentukan bidang usaha, setidaknya poin-poin berikut perlu Anda perhatikan. Pertama, Anda bisa memilih bidang usaha apapun, kecuali yang tertutup dan yang dilarang oleh peraturan. Kedua, bidang usaha yang Anda pilih harus dimasukkan dan tertera dalam akta pendirian PT. Ketiga, bidang usaha yang Anda pilih akan menentukan jenis izin usaha yang perlu Anda miliki. Keempat, bidang usaha yang Anda pilih sebaiknya spesifik dan sesuai KBLI terbaru. Jika Anda ingin berbisnis perdagangan umum atau general trading, Anda perlu menyebutkan spesifik komoditas apa yang akan Anda jual. Kelima, Anda juga perlu memperhatikan kode KBLI dengan teliti, karena hal ini akan terkait erat dengan prosedur pengurusan izin usaha bagi bisnis Anda. Nomor 6, akta notaris yang berbahasa Indonesia memiliki kewajiban untuk mengumumkan perihal pendirian perseroan terbatas tersebut dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia atau BNRI. Tanpa dokumen ini, maka akta tidak akan dianggap sah secara hukum. Setiap perubahan yang dilakukan di akta memerlukan SK yang baru untuk mengesahkan perubahan yang dibuat. Akta berlaku seumur hidup, namun masa berlaku pengurus perusahaan hanya berlaku maksimal 5 tahun. Hal ini membutuhkan akta untuk diperbaharui dan disahkan ulang minimal setiap 5 tahun sekali. Nomor 8, pembuatan nomor pokok wajib perusahaan. Nomor pokok wajib pajak atau biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak atau WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP terdiri atas 15 digit. 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak, dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi. Dalam pembuatan PT, akan memperoleh 2 dokumen terkait dengan kewajiban perpajakan, yaitu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar Pajak atau SKT Pajak. Sedangkan, dokumen pengusaha kena pajak atau PKP adalah opsional, karena tidak semua pembuatan PT itu wajib menjadi perusahaan PKP. Dalam pengurusan NPWP bagi PT saat ini, kantor pajak memberikan aturan main baru. Pertama, NPWP Direktur PT yang bersangkutan harus sudah dalam format terbaru, yaitu format tahun 2015.
Ciri khas dari format terbaru ini adalah adanya nomor induk kependudukan KTP direktur bersangkutan yang tertera di kartu NPWP pribadinya. Selain itu, alamat yang tertera di kartu NPWP pribadi tersebut harus sama dengan alamat yang tertera dalam KTP yang masih berlaku. Kedua, untuk meningkatkan ketaatan pajak, Direktur PT sebaiknya tidak memiliki tunggakan pajak. Jika ada tunggakan SPT tahunan, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu membayar tunggakan pajak tersebut beserta dengan denda keterlambatannya. Di pertengahan bulan Juni 2018 lalu, beredar informasi bahwa untuk penerbitan NPWP perusahaan berbentuk perseroan terbatas tidak lagi dilakukan melalui proses pengajuan secara manual. Sebab setelah proses pengesahan SK dari Kemenkumham, otomatis akan dikeluarkan NPWP atas nama PT tersebut. Sebelumnya, proses penerbitan NPWP dijalankan oleh kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya berada di domisili usaha perusahaan tersebut. Nomor 9, pengajuan surat izin usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP adalah dokumen perizinan yang melegalkan suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan perdagangan. Biasanya, SIUP berisi 3 bidang usaha utama sesuai klasifikasi KBLI yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Bidang usaha yang tidak tercantum di dalam SIUP masih bisa dijalankan oleh si perusahaan selama bidang usaha tersebut masih tercantum di akta perusahaan. Sesuai dengan Permendak Nomor 46 Tahun 2009, ada 4 kategori SIUP yang dapat dipilih dalam prosedur pembuatan PT dengan SIUP, yaitu SIUP mikro, SIUP kecil, SIUP menengah, dan SIUP besar. Nomor 10, pengajuan tanda daftar perusahaan. Tanda daftar perusahaan atau TDP adalah tahapan akhir dari perizinan umum pendirian PT. TDP adalah salah satu bukti bahwa perusahaan telah melakukan wajib daftar perusahaan. Sebagian daerah di DKI Jakarta bisa mendaftarkan SIUP dan TDP secara paralel. TDP biasanya diisi oleh satu bidang usaha yang paling utama di SIUP. TDP diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Pengertian perusahaan dalam TDP mencakup setiap perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, persekutuan komanditer, firma, perorangan, dan bentuk usaha lainnya termasuk perusahaan asing dengan kantor pusat, kantor tunggal, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen perusahaan, dan perwakilan perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Dalam pembuatan PT, proses ini harus dilakukan baik sebagai kantor pusat atau sebagai kantor cabang. Khusus untuk syarat pendirian PT cabang, maka harus dibuat akta cabang yang menunjuk siapakah pemimpin cabang bersamaan dengan pemberian kuasa dari direksi. Nomor 11, BPJS Ketenagakerjaan. Aturan mengenai keharusan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan bagi pendirian PT masih berubah-ubah. Kendati demikian, dasar hukum perusahaan harus mendaftarkan karyawannya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan tidaklah berubah, yakni tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang perubahan ke-9 atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. Di aturan tersebut disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp1 juta setiap bulan, wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Di beberapa wilayah, misalnya Jakarta, adanya sertifikat BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu persyaratan untuk dapat mengurus SKDP. Setelah permohonan Anda terverifikasi, maka Anda akan mendapat email penetapan besaran iuran pertama BPJS. Kemudian akan ada formulir online yang perlu diisi kembali sebelum Anda mendapatkan lembar kode iuran. Dengan berbekal kode iuran tersebut, Anda melakukan penyetoran iuran pertama BPJS Ketenagakerjaan, dan akhirnya Anda bisa mengambil sertifikat BPJS Ketenagakerjaan atas nama PT Anda di kantor BPJS.